Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Revina Aulia Yafri dari kelas 9 Angkusturi akan mempresentasikan tentang beriman kepada qada dan qadar. Pertama-tama ada pengertian. Pengertian secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, qada memiliki berupa pengertian yaitu hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya yaitu kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai iradahnya. Adapun dalil nakli dan akli yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Pertama terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadara maqdura. Artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kedua, terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Adapun hadis yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda biqamsina alfasanati. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua yaitu Ajaban amril mu'mini inna amrohu kullahu khairu wa laisa dzaka ahadin illa lil mu'mini inna asobatsu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobatsu darra'u sabara fakana khairan lahu. Artinya, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dan adapun macam-macam takdir, qada dan qadar. 1. Takdir muallak. Muallak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir muallak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh-contoh takdir muallak yaitu kepandaian, kesehatan, kemakmuran. 2. Takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh-contoh takdir mubram yaitu jenis kelamin manusia, panjang atau pendeknya usia, ajal, kejadian kiamat, bumi berbentuk bulat, api memiliki sifat panas, dan gaya gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu cara beriman kepada qada dan qadar. Cara beriman kepada qada dan qadar yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan qada dan qadar untuk semua hambanya, dan itu merupakan garis hidup bagi semua makhluknya, serta selalu menyadari dan menerima kenyataan, senantiasa bersikap sabar, tawakal, dan rajin dalam berusaha. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, menjauhkan diri dari sifat sombong, membangkitkan semangat untuk berusaha, termasuk golongan orang yang beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih tawakal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.